Jadi bisnis tuh pertama kali aku nyobain nyewa-nyewain motor. Waktu aku SMA, aku umur 15 tahun, aku sewain tuh dari 1 motor sampai 20 motor. Itu dalam waktu setahun. Penghasilan waktu itu kurang lebih 20-30 juta sebulannya. Sampai sekarang tuh buat gaji orang yang baru fresh graduate aja bisa di 100 jutaan lah per tahunnya. Lumayan Kak, kalau dibandingin sama IT biasa, ada yang cuma dapat gaji UMR tuh 5 juta. Itu harus kerja 9 to 5, benar-benar stuck di satu perusahaan. Sedangkan aku bisa ke beberapa perusahaan nih, itu gajinya aku ambil emang agak di bawah standarnya, di 20-an. Tapi aku bisa ngemegang 4-5 project, makanya menguntungkan buat aku. Oke, nama aku Albert Ayu Wijaya Halim. Aku umur 21 tahun, aku punya bisnis sekarang Blockyu Academy nih. Aku kayak bikin sekolah online buat ngajarin blockchain ke anak-anak muda nih Kak. Kita kumpulan dari orang-orang antusias blockchain. Kita mau bikin sebuah platform pendidikan di mana orang-orang tuh bisa belajar blockchain. Itu namanya Blockyu Academy. Nah, di kita tuh sistemnya pembelajarannya online. Jadi bisa diakses kapan aja, mau sambil nyetir kah, atau mau belajarnya malam, sore, segala macam. Bisa semua, terus kita ngajarin. Terus kalau emang berminat, emang berdedikasi, emang berusaha terus buat belajar, kita mau bantuin mereka semua buat terjun supaya bisa dapat pekerjaan di blockchain, entah itu jadi developer blockchain kah, atau konsultan blockchain, atau jadi project manager, atau jadi community manager. Itu semua kita bakal support, kita bantuin. Kenapa? Soalnya kita emang pengen ngajakin teman-teman yang seumuran atau yang lebih muda, lebih tua supaya masuk ke dunia blockchain sih Kak. Kalau dari keluarga sih keluarga biasa-biasa aja ya Kak. Bukan pewaris, aku perintis biasa. Aku dari 4 bersaudara, kebetulan yang paling pertama. Terus orang tua aja cuma punya bisnis biasa aja, bisnis kecil-kecilan. Dan aku pendidikan, ya puji Tuhan, aku sekolah di WPK. Terus aku bisa kuliah di universitas yang bagus. Walaupun ya kalau ujian nunggu di luar dulu tuh Kak biasanya. Nunggu dulu, nanti baru bisa masuk begitu udah ada telepon tuh. Aku ngambil 2 gelar, aku ambil bisnis sama komputer. Aku bentar lagi lulus, tinggal nunggu wisuda Kak. Aku ambil yang 2 gelar ini di BINUS Kak. Buat belajar blockchainnya aku di luar negeri Kak. Itu kenapa aku pengen bawa ilmu yang dari sana ke sini buat orang Indonesia belajar lebih gampang. Jadi aku bisnis tuh pertama kali aku nyobain nyewa-nyewain motor. Waktu aku SMA, aku umur 15 tahun kan. Dulu tuh waktu mau pacaran kan minta uang orang tua kan pasti. Masih kecil lah, masih 14 tahun, 15 tahun, minta uang jajan, buat sendiri mungkin masih dikasih. Tapi begitu mau pacaran, ya nggak dikasih. Orang tua aku ngomong tuh, kalau mau cari uang jajan, mau pacaran, cari uang sendiri gitu. Makanya di situ aku ngide, gimana caranya aku dapat uang jajan tambahan. Gimana caranya aku main nggak pakai uang orang tua lagi. Nah di situ aku niat tuh, motor aku tuh nganggur. Motor harian aku kalau aku bawa ke sekolah, nganggur seharian. Di rumah apalagi gitu. Dari situ aku ide lah, aku nyewain motor aku tuh. Aku ingat motor pertama aku motor Beat, aku sewain tuh dari yang 1 motor sampai 20 motor Kak. Itu dalam waktu setahun. Penghasilan waktu itu kurang lebih 20-30 juta sebulannya. Itu waktu umur 15 tahun. Cuma pas zaman Covid tutup semua kan. Bisnis motornya jatuh semua. Motor udah kebeli banyak, dijual-jualin akhirnya. Terus saingan juga makin banyak sampai terakhir tuh ada preman Kak yang ngasih peringatan gitu. Jangan kesini lagi. Udah saya mau nyewain motor di sini gitu. Jadi ya berakhir lah di situ. Aku ngerintis ini tuh kurang lebih 2 tahun lalu. Baru jadi konsultan blockchain tuh ya dari umur 19 tahun itu. Awalnya sih karena aku ngeliat peluang di sini tuh jauh lebih besar nih. Karena waktu zaman Covid kan modal aku hilang semua Kak. Awalnya emang aku bisa beli motor, penghasilan setiap bulannya udah kayak tenang lah. Aku 20 juta, 30 juta, 40 juta gitu. Covid kan hilang semua. Dari situ juga aku kayak nyari nih solusinya, ya aku investasi ke ilmu. Aku belajar suatu ilmu, suatu investasi yang nggak bisa diambil sama orang lain. Gimana akunya aja. Dan aku ngeliat, oh blockchain peluangnya jauh banget, gede banget gitu. Makanya aku belajar blockchain. Setelah aku belajar blockchain, aku ngumpul sama teman-teman aku. Dari situ aku cari tahu sendiri gitu. Oh kalau blockchain tuh harus bisa ngoding. Kalau blockchain tuh harus paham teknologi-teknologi inilah, bahasa pemrograman komputer, bahasa alien lah. Nah di situ aku ngeliat juga kan kayak aku mulai searching. Oh ternyata gaji developer blockchain sama developer website, developer mobile application itu jauh beda. Bisa naiknya tuh bedanya 40-50%. Karena ini blockchain tuh masa depannya ya udah kayak database versi terbaru, internet versi terbaru.
ini tuh kedepannya udah ini semua gitu. Kenapa blockchain itu makin lama makin berkembang? Demand-nya besar, banyak, tapi yang ngertinya sedikit. Yang paham, benar-benar paham tuh masih sedikit. Aku aja sekarang kan jadi konsultan Kak, di beberapa project crypto, di beberapa project saham blockchain. Dan itu tuh lumayan kalau dibandingin sama IT biasa gitu. Kayak temen aku, ada yang cuma dapat gaji UMR tuh 5 juta. Itu harus kerja 9 to 5, benar-benar stuck di satu perusahaan. Sedangkan aku yang cuma jadi konsultan blockchain aja bisa ke beberapa perusahaan nih, jadi konsultan buat beberapa project. Dari sana tuh gajinya aku ambil emang agak di bawah standarnya, di 20-an. Tapi aku bisa ngemegang 4-5 project, makanya menguntungkan buat aku. Dan di situ juga aku kayak bangun Blockyoo Academy ini. Dan menurut aku sih, bukan dari seberapa banyak yang aku bisa dapetin, hanya seberapa banyak orang yang bisa aku bantu, bisa aku ajarin, bisa aku sharing ilmunya, bisa aku ajak supaya mereka semua bisa masuk ke dalam dunia blockchain ini, ke dunia baru lah, dunia masa depan gitu. Nah itu tuh, aku sama teman aku pengen bantuin semua gitu. Aku mulai reach out ke developer blockchain, aku mulai reach out ke profesor blockchain. Aku kayak sadar gitu, ternyata di luar sana banyak juga yang pengen belajar blockchain tapi terhalang modal. Udah terhalang modal, mereka terhalang bahasa, ya banyak banget halangannya ya. Pertama tuh, bayarannya udah mahal tuh. Itu hampir tiap semesternya ngeluarin mobil Brio baru tuh. Itu mahal banget. Kedua, dari masalah faktor bahasa juga kan. Cuma dikasih materi aja, nggak benar-benar diajarin, nggak kayak di Indonesia gitu. Dan bahasanya juga bahasa Inggris yang mungkin nggak semua orang bisa. Udah nggak pakai bahasa Inggris, bahasa pemrograman, makin bingung gitu rata-rata. Makanya aku pengen bawa tuh yang tadinya susah dipelajarin, yang harus ditranslate ulang, diproses ulang gitu, mahal, aku bawa ke sini gitu. Aku bawa pakai bahasa Indonesia yang lebih gampang dipahami. Aku minta teman-teman aku yang emang lebih paham, jauh lebih ngerti, yang udah profesor blockchain, supaya bikin versi ini lebih mudah dipahami buat orang-orang Indonesia. Supaya teman-teman yang pengen belajar, bisa belajar gitu Kak. Dapat aksesnya lebih gampang. Bisa dilihat sendiri kan, sekarang tuh orang yang blockchain aja masih sedikit gitu. Dan kan demand-nya tuh banyak, kayak negara minta penerapan blockchain, perusahaan besar, tech company nerapin blockchain. Orang mau bikin project crypto aja gitu, mau launching sebuah token baru, koin baru, kan pakai blockchain semua itu. Nah itu kenapa masih banyak banget demand-nya. Sampai sekarang tuh buat gaji orang yang baru fresh graduate aja itu bisa di setara 100 jutaan lah per tahunnya. Dan itu masih banyak banget tuh bukannya. Apalagi kalau teman-teman pengen kerjanya di Indonesia, ngambilnya dari project remote, dari luar negeri. Dan itu banyak banget tawaran pekerjaannya. Kayak bisa dilihat sendiri aja gitu, banyak banget. Bukan cuma perusahaan teknologi ya sebenarnya. Dari perusahaan peternakan ayam aja sekarang udah pakai blockchain Kak. Jadi kalau kakak mau cari, ada beritanya itu di China, itu ayam-ayamnya aja di tracking pakai Internet of Things, campur AI, campur blockchain. Dan gak cuma itu, dari asuransi juga sekarang udah mulai pakai blockchain. Itu ada Insurwave, itu mesin kapalnya di tracking datanya semua pakai blockchain. Dari supply chain juga, kalau kakak tahu Walmart tuh Kak, yang di luar negeri itu, Indomaretnya luar negeri, itu pakai blockchain buat nge-track makanannya semua. Dan itu tuh sebenarnya baru mulai shifting. Kenapa? Karena blockchain itu jauh lebih aman, otomatis, blockchain jauh lebih murah ke depannya. Dunia di mana data tuh makin mahal, data tuh paling penting, aset termahal kita, ya pencatatan itu harus aman gitu. Kenapa blockchain itu diterapin di perusahaan-perusahaan yang nganggap data tuh penting banget. Lebih simpel, soalnya udah nggak ada campur tangan manusia lagi. Otomatis, kayak mungkin kalau aku ambil contohnya di asuransi tuh, kan kalau asuransi kita bayarnya aja tuh gampang, giliran dong pencairannya susah banget tuh. Dengan ada blockchain ini, semuanya tuh tercatat dalam sistem blockchainnya. Jadi kalau sampai klausalnya udah pas nih, emang udah layak buat dicairin, langsung cair otomatis tanpa kita klaim juga udah otomatis. Jadi buat dari sisi perusahaan juga kurangin biaya pekerjanya, dari sisi customer juga lebih puas gitu, lebih cepat hasilnya. Dan nggak cuma itu, banyak banget. Kayak sekarang di Sumatera aja, itu tuh ada biji kopinya di-track pakai blockchain. Buat ngasih tahu doang, biji kopi saya beneran berkualitas gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya penerapannya. Cuma masih sedikit aja yang benar-benar sadar sama ini. Nanti, jadi kalau kayak kakak nih, ke luar negeri, mau beli biji kopi itu, mau ngecek apakah benar berkualitas, kakak tinggal nge-scan aja QR code itu, langsung ketahuan. Dari ditanam di mana, pas masa transportasinya kayak gimana, jarak tempuhnya berapa, itu bisa dicek semua. Itu kalau biji kopi ya. Kalau kayak di Walmart nih, perbedaannya Walmart sama Indomaret, Alfamart saat ini yang nggak nerapin blockchain ya. Kalau sampai ke Alfamart, Indomaret tracking ada barang yang hilang, itu kan jadinya setengah mati tuh. Nggak tahu pas masa transportasi kah, di gudangnya ada yang hilang kah, atau ada yang nyuri kah saat transportasi, itu kan nggak ada yang tahu.
Nah, saat ada blockchain ini, Kak, semuanya tuh ketrack lebih jelas. Itu kenapa kayak Walmart tuh investasi ke sini. Yang tadinya buat nyari produk tuh butuh 7 hari atau 1 minggu, dia cuma 22 detik beres, ketahuan hilang di mana, barangnya nyasar kemana, itu ketahuan jelas. Yang jelas ya, blockchain tuh bikin semuanya lebih efisien, lebih murah, lebih aman, sulit dimanipulasi. Banyak sih, Kak, hampir semua sektor bisa. Semua sektor yang ada pencatatannya. Jadi dari medis udah ada sekarang. Dari supply chain udah ada, peternakan udah ada, pertanian udah ada, otomotif udah ada, udah banyak banget sebenarnya. Semua bisnis itu udah ada pencatatannya, ada database sendiri, ada data yang dilindungi. Itu kenapa blockchain itu bisa masuk ke semua, ya kayak internet biasa gitu. Semua bisnis butuh internet, semua bisnis butuh pencatatan. Itu kenapa blockchain itu masa depan. Ini tuh dunia yang baru, dimana kalau zaman dulu pencatatannya masih centralized, masih terpusat, kalau blockchain itu udah lebih luas, lebih sulit untuk dimanipulasi, lebih aman. Jadi awalnya mungkin aku dari yang murah dulu gitu. Terus aku ngambil di luar negeri. Itu per semesternya kurang lebih 245 juta per semester. Per 6 bulan harus keluar modal segitu gitu. Wah, pusing juga sih sebenarnya. Motor dari yang udah punya 20-an itu aku jual-jualin. Terus aku juga dari situ mulai kan, aku coba ngobrol sama orang-orang yang punya influence besar gitu. Ada yang angel investor, ada CEO-CEO yang mau nongkrong bareng aku. Mereka kayak, oh ya udah nih, coba aku seeding kamu nih. Aku lihat kamu emang pengen bantuin orang lain gitu. Mungkin orang-orang yang udah sukses, yang udah punya uang, bingung uangnya kemana, ya bantuin anak muda gitu. Dia milih-milih anak muda yang emang serius gitu. Dan aku buktiin ke mereka semua, aku serius belajarnya, aku cepat belajarnya gitu. Aku benar-benar belajar. Di saat teman-teman aku mungkin clubbing ya, semua orang aku pacaran, kemana-mana, aku benar-benar fokus belajar gitu. Aku tukar masa aneh-aneh itu buat belajar, dan hasilnya ada gitu. Dan dari murid-muridnya sekarang udah banyak yang bisa aku bantuin belajar. Banyak banget orang-orang di luar sana yang pengen invest ke sini. Dan investnya juga nggak cuma ya 10 juta, 20 juta. Itu sampai ratusan ribu US dollar. Itu 100.000 aja, itu tuh udah 1 miliar kan. Aku dapat dari beberapa investor gitu. Ya lumayan lah, itu dananya bisa aku pakai buat danain lagi nih. Orang yang daftar, orang yang pengen belajar, orang yang sekedar pengen masuk ke dunia blockchain tapi nggak punya uang, itu bisa aku danain mereka semua dari uang-uang itu gitu. Ya kalau buat aku sendiri sih, aku nggak ngambil banyak. Toh aku udah cukup dari jadi konsultan ke perusahaan-perusahaan. Jadi benar-benar aku kasih lagi ke mereka semua gitu. Aku give back lagi ke community. Aku ambil investor, aku kasihin ke orang yang mau belajar. Dari orang yang mau bayar, aku kasih lagi buat ke orang yang mau belajar. Ya benar-benar tujuan aku itu supaya orang-orang yang pengen belajar blockchain bisa belajar blockchain. Jalan mereka nggak ketutup karena ekonomi gitu. Karena faktor nggak punya uang gitu. Mungkin kalau mereka ngomong blockchain sekarang gitu, pasti bingung gitu. Pasti mabok. Saya udah pasti orang-orang yang baru belajarnya udah mabok gitu. Cuma yang pasti gini, kalau belajar blockchain, belajar dulu aja. Soalnya toh ada 2 jalur. Satu, ambil bisnis sendiri, belajar blockchain, ngerti, cari partner bisnis, dapat bisnis kayak aku gitu. Aku dapat bisnis, dapat investor, orang mau invest, atau dia cari kerja tuh. Toh cari kerja sekarang di dunia blockchain gede gajinya, ratusan juta per bulan, setahun bisa miliaran gitu. Kalau mau cari kerjanya juga banyak, di internet ada Web3 Career tuh sekarang. Apakah lapangan pekerjaan banyak? Banyak. Soalnya ngerti blockchain sedikit gitu, rata-rata mabok gitu. Dan kenapa kalau ngomongin bisnis juga laku gitu? Karena orang-orang nggak ngerti blockchain, nggak tahu apa itu blockchain. Jadi investor juga baik yang percaya sama aku nih, walaupun aku masih 21 tahun, karena aku ngerti blockchain, sedangkan orang lain enggak gitu. Sedangkan orang yang mungkin yang 21 tahun lain selain aku, mereka nggak tahu blockchain itu apa. Jadi investor juga ragu. Kalau mau belajar blockchain, aku ada kelasnya. Buat orang-orang yang di naik kelasnya pengen belajar, ada aksesnya, aku kasih gratis gitu. Toh karena aku pengen ngajarin juga gitu orang-orang supaya bisa belajar blockchain gitu. Supaya orang-orang bisa paham apa itu teknologi balik cryptocurrency. Oke, ini sedikit penutup dari saya. Mungkin teman-teman udah bosen denger ini ya. Tidak ada kata terlambat buat belajar. Saya udah buktiin sendiri, cuma dalam 2 tahun ini, saya bisa capai semua yang saya inginkan. Saya bisa pulih secara mental. Saya bisa kasih beasiswa orang. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Ini naik kelas versi saya. Temukan naik kelas versi kamu.